Episode 486. Dia melukai putramu. Setelah minum bersama dan ucapan selamat ulang tahun, pesta ulang tahun berakhir dengan sempurna. Banyak tamu keluarga Lin bangkit dan pergi. Yulianto Lin dan Jamson Lin menggantikan Yunardi Lin dan mengantar para tamu keluar. Yunardi Lin memanggil Len Xixia dan Morgan Chen ke depannya. Dia pertama melirik Len Xixia, kemudian mengalihkan pandangannya ke Morgan Chen. Kamu namanya Morgan Chen? Ya, kakek. Namaku Morgan Chen. Morgan Chen mengangguk ringan, menghormati Yunardi Lin. Kamu dan Lensi telah menikah selama 3 tahun. Yunardi Lin merenung sedikit dan bertanya. 3 tahun 3 bulan, kata Morgan Chen. 3 tahun dan 3 bulan. Cukup lama. Yunardi Lin menghela nafas. Sudah lama menikah. Kalian, kenapa tidak punya anak? Yunardi Lin Fu bertanya lagi. Morgan Chen terdiam. Yunardi Lin mengajukan pertanyaan yang membuatnya lengah. Saya mendengar bahwa kalian telah menikah selama 3 tahun dan belum melakukan hubungan seks. Yunardi Lin bertanya dengan matanya yang keruh dan setengah memicing. Sudah menikah selama 3 tahun tanpa berhubungan seks. Begitu Yunardi Lin mengatakan ini, semua orang di keluarga Lin langsung meledak. Benarkah rumor bahwa Len Xixia dan Morgan Chen memiliki hubungan yang buruk? Mengapa tidak berhubungan seks? Yunardi Lin melihat Len Xixia. Walaupun 3 tahun lalu dia melarang keluarga Xia memasuki keluarga Lin, namun dalam 3 tahun ini dia terus mengikuti berita tentang keluarga Xia. Dalam berita yang diterimanya, Morgan Chen benar-benar pecundang, hampir tidak berguna sama sekali. Tapi Morgan Chen yang dilihatnya hari ini benar-benar menghancurkan imajinasinya. Keahliannya sangat bagus, dan latar belakangnya tidak lemah. Dia tidak tahu mengapa Len Xixia tidak puas dengan pria yang begitu baik. Kakek, aku. Wajah cantik Len Xixia memerah, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Yunardi Lin. Dia dan Morgan Chen telah menikah selama 3 tahun, dan mereka memang menjaga jarak. Kontak paling intim hanya sebatas berciuman, dan mereka tidak pernah berhubungan intim. Yunardi Lin menghela nafas. Lensi, kakek paling hidup hanya beberapa tahun. Jika kamu tidak tidur dengan Morgan Chen, kakek tidak akan memiliki cicit. Yunardi Lin mengalihkan perhatiannya ke Morgan Chen. Dan kamu Morgan Chen sebagai laki-laki, kadang kamu harus mengambil inisiatif. Lensi pemalu dan tidak mengerti. Apakah kamu juga pemalu dan tidak mengerti? Morgan Chen tersenyum masam. Dia tidak menyangka Yunardi Lin akan membuka kartu ini. Tetapi seperti yang dikatakan Yunardi Lin, masalahnya sendiri memang sangat besar dalam hal bergaul dengan Len Xixia. Sebagai seorang pria, dia hampir tidak pernah mengambil inisiatif. Lain kali saat bertemu, kakek berharap melihat kalian datang dengan anak-anak, kata Yunardi Lin dengan sungguh-sungguh. Ya, Len Xixia mengangguk patuh, tetapi hatinya agak rumit. Lain kali. Benarkah ada waktu lain? Kakek mungkin belum tahu. Dia telah menceraikan Morgan Chen. Eileen Lin di samping tidak banyak berpikir. Satu-satunya hal yang dia pedulikan hari ini adalah sikap Yunardi Lin terhadap Morgan Chen. Sekarang Yunardi Lin mengatakan ini kepada Morgan Chen. Tentu saja karena dia mengakui status cucu menantu Morgan Chen. Morgan Chen lulus ujian. Pertanyaan terbesar sekarang adalah bagaimana cara menikahkan lagi Morgan Chen dan Len Xixia. Dengan kata lain, biarkan mereka hidup bersama. Setelah mengirim banyak tamu, Yunardi Lin meninggalkan Hotel Golden Horse dengan mobil Yulianto Lin. Morgan Chen bertiga juga berjalan keluar dari Hotel Golden Horse. Bu, di mana ayahku? Kenapa dia tidak datang? Len Xixia memandang Eileen Lin dan bertanya. Kendrosia sudah berangkat dari Changzhou kemarin. Seharusnya dia bisa mengikuti ulang tahun Yunardi Lin hari ini. Tapi sekarang perjamuan ulang tahun Yunardi Lin telah berakhir, Kendrosia masih belum kelihatan. Ya, mana ayah kamu? Eileen Lin menepuk dahinya. Baru ingat Kendrosia belum datang. Biar aku meneleponnya. Len Xixia mengerutkan kening, lalu mengeluarkan teleponnya. Tapi sebelum telepon masuk, ponsel Eileen Lin berdering terlebih dahulu. Telepon ayahmu. Eileen Lin melirik ide penelepon, lalu menekan untuk menjawab. Kendro, Eileen Lin baru saja akan berbicara, tetapi ada suara sinis dan masam di ujung telepon. Kamu Eileen Lin, kan? Yang menelepon ternyata seorang wanita. Eileen Lin tertegun sejenak, kemudian berkata dengan marah.
Aku Eileen Lin. Siapa kamu? Mengapa memegang ponsel suamiku? Suami. Jadi orang desa ini adalah suamimu. Wanita di ujung telepon itu menyeringai. Karena orang dusun ini adalah suamimu, maka itu mudah. Suamimu baru saja melukai putraku. Kamu sekarang segera bawa uang ke Jinxiu International Villa. Apa? Dia melukai putramu? Eileen Lin kaget. Apa yang dilakukan Kendrosia untuk menyakiti putra orang lain? Eileen Lin masih ingin menanyakan beberapa detail lagi. Tetapi ia sudah menutup telepon. Bu, ada apa? Lensisia bertanya dengan penasaran dan khawatir. Seorang wanita mengatakan bahwa ayahmu melukai putranya dan meminta kita untuk membawa uang, kata Eileen Lin dengan cemas. Ayahku menyakiti putranya. Lensisia mengerutkan kening. Kendrosia tidak seperti jenis pengacau. Di mana? Kita pergi dulu, kata Morgan Chen. Ponsel Kendrosia tidak lagi di tangannya. Tentu orangnya sudah dikendalikan oleh orang lain juga. Jadi prioritas utama adalah pergi ke sana. Di Jinxiu International Villa, 15 menit kemudian, Morgan Chen pergi ke Jinxiu International Villa yang dikatakan Eileen Lin. Begitu dia tiba di gerbang Jinxiu International Villa, Morgan Chen melihat sekelompok orang berkumpul bersama, menunjuk ke kejauhan. Morgan Chen melirik ke arah yang ditunjukkan orang-orang, dan ekspresinya berubah suram. Kendro, ayah, Eileen Lin dan Lensisia berseru kaget, langsung membuka pintu, dan berlari meninggalkan mobil. Tidak jauh dari sana, Kendrosia dengan erat menggenggam betisnya dengan tangannya erat-erat, bersandar pada pohon belalang dengan ekspresi kesakitan, wajahnya berlumuran darah, dan betis yang ditutupi dengan tangannya terus berdarah, bahkan terlihat tulang tunggul yang putih. Ayah, apa yang salah dengan kamu? Lensisia mendahului Eileen Lin datang ke Kendrosia ketika dia melihat tulang tunggul di betis Kendrosia. Jantung Lensisia terasa sakit, dan matanya yang indah segera berubah merah. Eileen, mengapa kalian datang? Kendrosia melirik mereka dengan lemah. Kendro, siapa yang melakukan ini? Eileen Lin matanya membara dan bertanya dengan marah. Kaki Kendrosia pada dasarnya memang tidak normal dan ada luka lama. Tetapi kali ini dibuat seperti ini lagi. Bagaimana dia bisa berjalan lagi di masa depan? Kamu adalah istri orang desa ini. Sebelum Kendrosia membuka mulutnya, suara tajam terdengar di belakang Eileen Lin. Segera, seorang wanita parubaya dengan rambut merah ikal bergelombang besar dan memakai rok longgar, dengan tubuh ditutupi penuh dengan lemak berjalan mendekat. Episode 487. Tamparan bagus. Setelah wanita parubaya itu menghampiri Eileen Lin, dia pertama-tama melirik Eileen Lin dan melihat Eileen Lin mengenakan pakaian bermerek. Wajah wanita parubaya itu pun membaik kemudian bertanya, sudah bawa uang? Cedera di kaki suamiku dilakukan olehmu. Eileen Lin tidak menjawab pertanyaan wanita parubaya itu, tetapi mengertakkan gigi dan bertanya pada wanita parubaya itu. Wanita parubaya itu mengerutkan kening. Aku bertanya padamu, apakah bawa uang? Apakah kamu mengerti kata-kata manusia? Kamu pertama-tama katakan siapa yang menyebabkan cedera pada kaki suamiku, baru kita bicara tentang uang. Kata Eileen Lin dengan marah. Oh, cedera kaki suamimu bukan disebabkan olehku. Wanita parubaya itu melirik Kendrosia, dan kemudian berkata lagi, putraku yang menyebabkannya. Di mana anak kamu? Di sana. Wanita parubaya itu melirik ke kanan. Eileen Lin dan Lensisia melirik ke arah pandangan wanita parubaya itu. Ketika mereka melihat bahwa ternyata wanita parubaya itu berbicara ternyata anjing mastif Tibet hitam yang setinggi setengah pria, mata Eileen Lin dan Lensisia menjadi marah. Morgan Chen, bunuh aku binatang buas ini. Eileen Lin hampir meledak. Dia awalnya berpikir bahwa Kendrosia dibuat seperti ini karena dia telah memukul seseorang. Tapi ternyata digigit anjing mastif Tibet hingga seperti ini. Siapa yang kamu panggil binatang buas? Pelacur busuk. Morgan Chen belum bereaksi, tetapi wanita parubaya itu menjadi marah lebih dulu. Bersihkan mulutmu. Ini adalah putra aku. Dia bukan binatang. Putra, kamu menyebut seekor anjing sebagai putra. Lalu kamu manusia atau anjing? Eileen Lin hampir meledak. Ayah, ada apa? Morgan Chen mengabaikan pertengkaran antara keduanya. Pada saat ini, dia lebih peduli penyebab masalah ini.
Kendrosia tidak seperti pembuat onar. Pada kondisi umum, dia tidak akan memiliki konflik dengan wanita parubaya ini. Kendrosia melirik Morgan Chen, dan berkata dengan lemah, "Setelah aku turun dari pesawat, aku naik taksi dan ingin mencari kalian. Tetapi pengemudi tidak mengerti tempat yang aku sebutkan dan menarik aku ke sini. Setelah turun dari mobil, aku berencana untuk naik taksi lain untuk menemui kalian. Kemudian aku melihat wanita ini membawa anjingnya keluar. Ada banyak orang di pintu gerbang komunitas. Anjing yang sedang berjalan dengannya adalah seekor Mastiff Tibet dan tidak diikat tali. Khawatir Mastiff Tibet ini akan menggigit anak, aku menasihatinya untuk mengikatkan tali pada Mastiff Tibet. Akibatnya, wanita itu tidak senang ketika dia mendengarnya, mengatakan bahwa Mastiff Tibet adalah putranya, dan dia tidak bisa mengikat tali pada putranya. Aku terlalu marah, jadi aku bertengkar dengannya, kemudian dia membiarkan Mastiff Tibet datang menggigitku. Aku sudah tahu ayah, kamu istirahat dulu, serahkan sisanya padaku. Morgan Chen mengangguk ringan, lalu berdiri dan memandang wanita parubaya itu, dan bertanya tanpa ekspresi, apakah yang dikatakan ayahku benar? Siapa kamu? Wanita parubaya itu mengerutkan kening dan melirik Morgan Chen. Naluri wanita itu mengatakan kepadanya bahwa Morgan Chen di depannya sangat sulit untuk ditangani. Aku bertanya padamu, benarkah yang dikatakan ayahku? Morgan Chen tetap tanpa ekspresi dan menekankan setiap kata. Emang kenapa jika itu benar? Wanita parubaya itu melengkungkan bibirnya, kemudian dia melirik Kendrosia yang berada di tanah dengan meremehkan, dan berkata, orang dusun busuk, lihat dulu siapa kamu. Berani menyuruhku untuk mengikat tali pada puteraku. Sudah tidak buruk aku tidak membiarkan putraku gigit mati kamu. Plok. Wanita parubaya itu belum selesai berbicara. Sudah terdengar tamparan yang nyaring di sana. Tamparan ini dari Lensisia. Pada saat ini, Lensisia mengertakkan giginya dan memandang wanita parubaya itu, dan berkata, percaya atau tidak, aku bunuh kamu. Wanita parubaya menutupi wajahnya. Matanya penuh rasa tidak percaya. Kamu berani memukulku. Kamu pelacur brengsek berani memukulku. Plok. Lensisia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah wanita parubaya itu lagi. Kenapa tidak berani? Hah? Wanita parubaya itu berteriak, dan kemudian berlari ke arah Lensisia sedikit histeris. Pelacur busuk, aku akan bunuh kamu. Plok. Tangan besar lainnya menamparkan wajah wanita parubaya itu. Kali ini adalah Morgan Chen. Morgan Chen lebih dari 10 kali lebih kuat dari Lensisia. Beratnya hampir 100 kg. Wanita parubaya yang sebanding dengan tangki kecil menjerit dan terbang jauh. Dia menghantam tanah dengan keras dengan bunyi gedebuk. Tamparan bagus. Eileen Lin bertepuk tangan dan bersorak, wajahnya penuh sukacita. Beberapa penonton yang mengetahui kejadian ini juga diam-diam memberi acungan jempol kepada Morgan Chen. Wanita parubaya ini sudah terbiasa sombong di komunitas ini. Dia tidak pernah mengikat tali saat berjalan dengan anjing Mastiff Tibet. Banyak orang di komunitas khawatir tentang hal ini. Bukannya tidak ada yang memprotes, tetapi sebagian besar pemrotes ini secara menyedihkan dibersihkan oleh wanita parubaya. Saudara, pergilah segera setelah kamu selesai memukul orang. Wanita ini memiliki latar belakang yang sangat dalam. Pada saat ini, seseorang di kerumunan mengingatkannya dengan suara terendam, karena dia tahu latar belakang wanita parubaya itu. Nama lengkap wanita parubaya itu adalah Herfinali. Kakaknya adalah pialang danau Nakaumi yang terkenal. Dia tahu banyak pejabat terkemuka. Dia juga punya suami yang juga pria kejam yang terkenal di jalan danau Nakaumi. Bersama dua orang inilah Herfinali bersikap arogan di wilayah Jinxiu International Villa. Pergi. Jangan harap kalian bisa pergi satu pun. Masih tidak apa-apa jika suara di kerumunan tidak mengingatkan. Ketika diingatkan, Herfinali yang sedang berbaring di tanah bangun terhuyung-huyung seperti orang gila. Dia melirik ke arah Mastiff hitam Tibet yang berjongkok di samping, dan memerintah dengan kejam, "Nak, robekkan aku bajingan-bajingan ini." Mastiff hitam Tibet dapat memahami kata-kata orang, tetapi setelah Herfinali memberi perintah, dia tidak langsung menerkam Morgan Chen, tetapi memandang Morgan Chen dengan mata penuh perhitungan.
Morgan Chen yang berada di depannya meskipun penampilannya tidak baik, tetapi naluri berburu hewan mengatakan kepadanya bahwa Morgan Chen sangat berbahaya. Jika dia berani menyerang, ia tidak akan luput dari kematian. Ayo, untuk apa bingung? Melihat Mastif Hitam Tibet tidak bergerak, Herfinali langsung marah. Dia berjalan beberapa langkah ke Mastif Hitam Tibet, menendang Mastif Hitam Tibet di pinggang, dan mengutuk, "Kamu tidak berguna. Apa yang harus ditakuti? Cepat sobek bajingan ini untuk aku." Urk gelombang. Mastif Hitam Tibet itu melolong dan giginya terbuka, menatap Morgan Chen dan terus meraung, seperti ancaman dan peringatan. Tapi apapun yang diperintahkan Herfinali, dia tidak bergerak. "Barang tak berguna, sia-sia aku memelihara kamu." Herfinali mengutuk dengan marah, dan kemudian dia mengeluarkan ponselnya, menunjuk ke arah Morgan Chen dan Lin Xixia, dan berkata dengan sadis, "Kalian dua bajingan. Kalian tunggu aku. Jika aku tidak bunuh kalian hari ini, aku akan memiliki nama keluarga kalian." Dengan itu, Herfinali memutar nomor. "Ada apa lagi?" Sebuah suara tak berdaya datang dari sana. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe.